Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmia Eka Diana Widya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menangani suatu rapat. Rapat adalah suatu pertemuan antara dua orang atau lebih dalam organisasi swasta maupun pemerintah. Dalam mendiskusikan suatu hal rapat, yaitu ada dua jenis, rapat formal dan informal. Rapat informal biasanya adalah rapat yang dilaksanakan secara dadakan tanpa undangan, dan rapat formal adalah rapat yang menggunakan undangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan rapat: yang pertama adalah menentukan tujuan rapat, dan yang kedua adalah menentukan peserta rapat yang akan diundang. Yang ketiga adalah membuat daftar acara. Yang keempat adalah menentukan ruangan rapat. Di sini kita harus menyesuaikan ruangan rapat dengan kapasitas orang maupun keperluan rapat tersebut. Yang kelima adalah mempersiapkan bahan rapat seperti laporan ataupun bahan rapat sebelumnya dan lain-lain. Setelah itu, kita menyiapkan peralatan rapat. Di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan hasil rapat. Perencanaan rapat. Tujuan rapat membahas rencana launching produk baru minuman kemasan Nutrisari Group. Peserta rapat: Direktur Perusahaan Nutrisari Group, Sekretaris Direktur, Manajer Produksi, Asisten Manajer Produksi, Manajer Pemasaran, Asisten Manajer Pemasaran, Manajer Keuangan, dan Asisten Manajer Keuangan. Di sini yang akan bertindak sebagai moderator adalah sekretaris direktur, dan yang bertindak sebagai pelaksanaan rapat adalah manajer produksi. Ruang rapat yang digunakan adalah meeting room C, lantai 8. Daftar acara: yang pertama, registrasi peserta rapat. Yang kedua, sambutan Direktur Nutrisari Group. Yang ketiga, manajer produksi memberikan sambutan sekaligus penyampaian tentang produk minuman kemasan baru Nutrisari Group. Keempat, ISOMA. Kelima, sambutan manajer pemasaran sekaligus penyampaian ide pemasaran. Keenam, penyampaian anggaran oleh manajer keuangan, dan yang terakhir adalah penutup. Bahan rapat yang pertama adalah sampel produk minuman kemasan. Yang kedua, laporan detail tentang produk. Yang ketiga, dokumen rencana pemasaran. Yang keempat, laporan anggaran dalam proses launching produk baru. Peralatan rapat yang dibutuhkan adalah: 1. Proyektor. Yang kedua, layar proyektor. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, papan tulis. Yang kelima, flip chart. Yang keenam, ATK. Dan yang terakhir adalah tape recorder. Pendukung rapat adalah snack pagi, makan siang berjumlah 8 pack, dan snack siang. Pelaksanaan rapat pada pukul 9:30. Registrasi peserta rapat pada pukul 9:30 hingga pukul 10. Sambutan Direktur Nutrisari Group. Pada pukul 10 hingga 12 siang, sambutan manajer produksi sekaligus penyampaian tentang detail produk baru. Pada pukul 12 siang hingga pukul 1 siang, ISOMA. Pada pukul 1 siang hingga pukul 2 siang lebih 30 menit, sambutan manajer pemasaran sekaligus penyampaian ide pemasaran untuk launching produk baru. Pada pukul 2 siang lebih 30 menit hingga pukul 3 sore, penyampaian anggaran oleh manajer keuangan. Pada pukul 3 sore hingga pukul
3 lebih 30 menit sore pembacaan hasil rapat. Dan yang terakhir pada pukul sore lebih 30 menit hingga pukul 3 sore lebih 45 menit penutupan. Hasil rapat yang pertama adalah waktu harinya terjadi rapat adalah hari Rabu tanggal 28 Juni 2020. Pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Tempat meeting room sel lantai 8. Organisasi yang bertindak sebagai ketua adalah Bapak Antoni selaku Direktur Nutrisari Group. Sekretaris Feti hadir 8 orang, tidak hadir 0 orang. Acara pembukaan sambutan direktur, sambutan manajer produksi dan penyampaian detail produk. Sambutan manajer pemasaran sekaligus penyampaian ide pemasaran launching produk baru, penyampaian anggaran oleh manajer keuangan, dan penutupan. Risalah pembicaraan acara pertama, rapat dibuka oleh sekretaris pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, pembacaan peserta hadir dan tidak hadir. Yang ketiga, pembacaan random acara. Acara kedua, sambutan Direktur Nutrisari Group. Yang kedua, sambutan manajer produksi. Yang ketiga, detail penjelasan produk baik dari tahap produksi, ingredient produk, manfaat produk, dan lain-lain. Acara ketiga, pertama sambutan manajer pemasaran. Yang kedua, penyampaian ide pemasaran untuk launching produk baru, yaitu produk akan dilaunching pada tanggal 16 Juli tahun 2020. Promosi dilakukan melalui iklan televisi dengan brand ambasador kalangan selebgram, yaitu Tasya Rafsya. Promosi melalui reklame dan sosial media dan lokasi penjualan yang tersebar di seluruh pusat perbelanjaan di Indonesia. Yang ketiga, penyampaian anggaran oleh manajer keuangan, yaitu biaya produksi 8.000 per pack, biaya promosi 120 juta dengan total biaya adalah 180 juta rupiah, dan yang terakhir adalah pembacaan notulen dan penutup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.